Breaking news. Dua polisi terdakwa unlawful killing Laskar FPI divonis bebas. Ini tidak sesuai hukum. Ini harusnya ya. Saya pakai sendal, nggak usah. Ini tidak sesuai hukum. Ini harusnya ya. Dari jenazah yang kita mandikan ya, itu ada luka tembak. Luka tembaknya ini semuanya terarah kepada jantung korban dan lebih dari satu tembakan. Minimalnya 2 tembakan, ada yang 2 tembakan, ada yang 3 tembakan, dan ada yang 4 tembakan. Tidak ada yang 1 tembakan. Satu orang minimal 2 kena tembakan. Ya, jadi ada yang kena 2, ada yang kena 3, dan ada yang kena 4 tembakan. Dan semua tembakan itu rata-rata, semuanya bukan rata-rata. Setelah kita lihat secara fisik, ditembaknya semua di dada kiri, artinya jantung itu. Ya, jadi artinya ini memang bukan untuk melumpuhkan, tapi pembunuhan. Ya, itu yang saya mau katakan. Ini, dan saya berani pastikan ini tidak ada serangan. Semua tembakan itu dari jarak dekat. Satu dia tembus semua. Yang kedua ada bekas bubuk mesiu di tubuh korban. Kalau tembakan jarak jauh nggak ada bubuk mesiu. Ini ada bubuk mesiunya, menghitam dia di tubuh korban. Nah ini saya kira itu ya. Nah yang ketiga, jenazah korban ini mengalami bekas-bekas penyiksaan fisik. Contohnya ada kulit yang mengelupas ya, kemudian ada luka lecet ya, dan kemudian ada 4 orang itu sepertinya mendapatkan pukulan atau tendangan ke bagian kemaluan ya. Nah jadi itu yang kita lihat kondisinya itu. Jadi ini betul-betul penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Kalau tim penasehat bang, kalau kamu sama tim penasehat bang, abang ini. Kamera tengah, kanan, kiri. Alhamdulillah, teman-teman, makasih. Takbir. Terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat yang di Makassar, dan mengikuti bayat di Medan. Jadi ada 3 hal tersebut. Nanti Ini kembali lihat. Jatuhkan pidana kepada terdakwa Munarman sarjana hukum dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menghukum 8 tahun penjara ini membuktikan bahwa Munarman memang bukan teroris. Kedua, kita lihat bahwa keadilan hari ini berpihak terhadap mereka yang suara lantang terhadap sistem yang menurut pandangannya tidak baik. Karena kita lihat pandangan tidak bisa dikriminalkan. Kita sependapat sama Pak Munarman tadi. Saya rasa pihak jaksa kurang serius gitu kan. Jadi kita nggak tertantang gitu. Makanya kita pikir tuh hukumannya mati gitu kan, tuntutannya gitu kan. Jadi biasa aja. Jadi makanya kita santai aja gitu seperti itu. Karena hal-hal kayak gini kan kita tahu sudah seperti dugaan kita memang ada bukan murni dari hukum ya. Urusan dengan saya melebihkan, mengurangi, itu tanggung jawab saudara sendiri nanti. Ya, dia tapi itu nanti urusan saudara. Saya mau menyatakan, saya tanya, di sini kan ada kalimat, saudara menjawabnya begini. Saya ingin, ini kalimat saya yang saudara kutip, yang saudara terkesan itu. Saya ingin mengajak kita semua mendorong mulai membicarakan tentang syariat Islam itu dilaksanakan oleh negara. Ada saya sebut ISIS di sini negara. Ustaz tidak sebut ISIS memang. Saya sebut kan? Di situ, iya. Saya tidak katakan. Itu yang saya tanyakan. Ya, tidak saya kan ada apa-apa di data saya harus dikatakan ISIS juga di situ.
Tidak ada kan? Saya tanya, di sini lanjutannya saudara menambah keyakinan tiba-tiba kebenaran khilafah daulah Islamiyah. Jadi begini Ustaz, itu Ustaz sebutkan, ya kan? Memang Ustaz sebutkan daulah, ya kan? Daulah apa? Saya tidak sebut daulah. Di sini tidak ada daulah. Sebutkan daulah, nanti videonya Ustaz bisa lihat Ustaz. Sama lihat, Ustaz sebutkan daulah. Tidak ada lagi daulah lain, ya kan? Karena kenapa? Ini barusan saya bacakan tadi. Ya, Tidak ada saya sebut daulah. ya, ada daulah di situ disebutkan. Iya, ini saudara menyatakan daulah. Ya, itu pernyataan Ustaz, ceramah Ustaz nanti di pondok itu. Hah? Itu ceramah Ustaz di pondoknya Ustaz Basri. Ini saya bacakan lagi ya. Cukup yang mulia. Ini nggak ada habisnya kalau berdasarkan karena memang di sini juga tidak ada disebut ISIS oleh saksi yang Enggak, karena dia kemudian menyimpulkan di mana atas penyampaian dari Ustadz Munarman tersebut menambah keyakinan saya dan anggota FPI yang lainnya atas kebenaran adanya khilafah daulah Islamiyah. Saya nggak pernah nyebut khilafah daulah Islamiyah, tiba-tiba dia menyimpulkan begitu. Yang saya mau tanya, ini pendapat dia ya, karena sudah mengaji terlebih dahulu atau karena saya? Jadi Ustaz sampaikan ya, perlu sampaikan begini, saya ini yang bodoh, Anda yang pintar, ya kan? Kalau mau dibilang, ya kan, ini asbab dari antum, ya kan? Andai kata antum memang pada waktu itu menyampaikan kepada kalian bahwa ini tidak benar, ya kan? Ini tidak akan terjadi, ya kan? Anda mengatakan tidak mengatakan ISIS, tapi tahu simbol semua yang ada di sana, ya kan? Saudara. Kita sangat menyesalkan karena yang pertama beliau ini dipanggil secara patut aja pasti akan datang seperti itu kan. Tapi tidak pernah ada surat panggilan untuk penyidikan atau penyelidikan atau klarifikasi, tapi langsung ada penangkapan. Ini menurut kami sangat berlebihan, apalagi dengan cara melanggar HAM seperti itu. Alat buktinya polisi ketika menangkap apa sih Bang sebenarnya? Yang dibawa buku-buku aja sama handphone. Tuduhannya apa? Tuduhannya terkait dengan baiat 2015 di Makassar kalau saya nggak salah. Katanya ada yang serbuk itu yang untuk bahan peledak itu apa sih Bang yang? Itu informasi dari pihak Petamburan kalau nggak salah ke saya itu buat bersihin WC. Waktu itu ada acara bersih-bersih WC dan toilet masjid kan, seperti itu. Bukunya buku-buku apa Bang? Buku-buku banyak sebenarnya. Ada buku tentang demokrasi, buku tentang ajaran Islam. Beliau kan banyak bukunya seperti perpustakaan kan. Ada beberapa yang dianggap dijadikan barang bukti. Memang barang-barangnya Pak Munarman itu? Iya. 2015 memang Pak Munarman datang ke acara bayat itu? Jadi gini, 2015 itu dijelaskan beberapa kali di Detik waktu itu dan juga di acara Mata Najwa dan beberapa media. Pak Munarman jelaskan, dia datang dalam rangka diundang untuk mengisi seminar. Breaking news. Dua polisi terdakwa unlawful killing Laskar FPI divonis bebas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan kepada dua personel polisi, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin, yang menjadi terdakwa kasus unlawful killing Laskar Front Pembela Islam pada Jumat 18 Maret. Dalam sidang putusan, kedua terdakwa divonis bebas oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin bersalah melakukan tindakan pidana, penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran merujuk pledoi atau nota pembelaan kuasa hukum. Menyatakan kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenaran dan pemaaf, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nurianta. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan melepaskan kedua terdakwa dari tuntutan hukum dan memulihkan kedudukan, hak, dan martabat. 6. Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum, ucap Hakim Ketua. Kedua terdakwa tidak menghadiri langsung sidang yang digelar sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Barat itu. Mereka diwakili kuasa hukumnya Heni Yosodiningrat. Majelis Hakim kemudian menanyakan pendapat kuasa hukum terdakwa soal putusan tersebut. Henry menyatakan penerima putusan Majelis Hakim diketahui Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin dituntut 6 tahun penjara dalam sidang tuntutan pada 22 Februari 2022. Menuntut agar Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa mengadili perkara ini untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, sebut jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan Yasmin dan Fikri sebagai anggota polisi telah abai dalam menggunakan senjata api, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan, ucap jaksa.
Tim kuasa hukum kedua terdakwa kemudian memutuskan untuk mengajukan pledoi atas tuntutan tersebut.